Umat sekalian yang dikasihi Tuhan, saya beri judul untuk pemilih ini, mempersembahkan anak kepada Tuhan. Nah, seperti tadi sudah saya ungkapkan pada awal, dan memang itu adalah perayaan hari ini. Tadi kalau dalam tradisi hitungan Yahudi itu, jam yang sekarang itu jam 6 lewat, berarti sudah, kalau tadi tanggal 1, berarti sekarang kita sudah menginjak tanggal 2. Jadi jam 6 sore, 000001 itu sudah hari berikutnya. Jadi satu hari Yahudi adalah dari jam 6 sore sampai jam 6 sore. Jadi kita pandang ini sebagai tanggal 2. Baik. Nah, tadi kita dengar cerita mengenai Yesus yang dipersembahkan ke bait Allah. Cerita ini juga untuk memenuhi ramalan kata-kata Nabi Eliaki yang kita dengar dalam bacaan pertama tadi. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya berjalan di hadapanku. Tuhan yang kamu cari itu dengan mendadak akan masuk ke bait-Nya. Malaikat perjanjian yang kamu kendaki itu sesungguhnya ia datang, dan seterusnya. Jadi teks Maliaki ini terpenuhi dan terwujud di dalam apa yang kita baca, cerita mengenai Yesus dipersembahkan bait Allah. Kita ingat kata-kata Yesus ini, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakannya. Ada datang untuk memenuhi hukum Taurat. Jadi segala peristiwa yang terjadi pada hidup Yesus, mulai dengan kelahirannya sampai dengan kebangkitannya, itu semua sudah diceritakan di dalam Perjanjian Lama. Dan seperti minggu lalu saya ingatkan bahwa Perjanjian Lama yang kita sebut Perjanjian Lama itu kitab sucinya orang Yahudi. Dan orang Yahudi tidak pernah menyebutnya sebagai Perjanjian Lama. Kita orang Katolik yang menyebutnya sebagai Perjanjian Lama. Jadi untuk orang Yahudi itu namanya adalah kitab Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur, dan kitab nabi-nabi lain. Itu Ketubim, Nebiim, Torah, Mazmur. Itu. Sehingga pada waktu Yesus berkhotbah, dia disebut dari kitab Taurat atau kitab Mazmur, kitab Nabi, karena memang di dalam yang kita sebut Perjanjian Lama itu pun melompokkan kitab sucinya orang Yahudi. Lalu kita orang Katolik yang menyebutnya sebagai Perjanjian Lama, karena yang kita punya kita sebut Perjanjian Baru. Oke. Kalau kita membaca kitab sucinya kita yang Perjanjian Lama dengan kitab sucinya orang Yahudi, ya Taurat, kitab para nabi, Mazmur, dan seterusnya tadi itu persis sama, tidak beda. Dan ingatkan kita, mungkin kalian juga seringkali mendengar di YouTube ada orang bilang bahwa kita itu merubah-rubah kitab suci kita. Hanya gara-gara terjemahan, bahwa mereka bilang kita rubah-rubah. Kita tidak pernah rubah kitab suci. Yang diubah itu adalah bahasanya. Tahun 1963 itu kan ejaan lama, betul kan? Lalu begitu masuk ejaan baru, ejaan baru, itu kemudian kitab suci itu diterjemahkan, diperbaharui ikut ejaan baru itu. Jadi dengan merubah ejaan itu bukan berarti merubah kitab sucinya. Lalu kemudian perbendaharaan kata pula. Kalau kamu baca teks-teks dulu dengan teks yang sekarang, pasti beda. Karena anak sekarang kan tidak mungkin mengerti yang bahasa Indonesia lama itu kan? Nah karena itu dibaharui kitab suci yang dalam bahasa kitanya. Sedangkan bahasa aslinya tidak pernah berubah. Dan tanda tidak pernah berubah ini, kalau kita orang Katolik atau orang Kristen merubah kitab suci, berarti pasti kalau kita baca kitab sucinya kita sekarang dan kitab sucinya orang Yahudi yang bagian Perjanjian Lama itu pasti beda. Karena orang Yahudi tidak pernah merubah kitab sucinya.
Dan tidak mungkin mereka menyesuaikan kitab suci mereka dengan kitab sucinya kita. Tidak mungkin. Karena mereka sama-sama punya kitab suci dengan kita, tapi mereka tidak mengaku Yesus itu sebagai pemenuh itu. Kita yang mengakuinya. Tapi mereka tidak merubah kitab suci mereka. Dan kita pun tidak merubah kitab suci. Itu bagian perjanjian lamanya saja tidak terubah, apalagi perjanjian baru. Jadi dulu, sekarang, dan selamanya kitab suci kita tidak pernah diubah-ubah. Sehingga kalau anak-anak, kalau kamu membaca atau mendengar di YouTube bilang kita punya dirubah-ubah, itu tidak. Mungkin dia yang ngomong itu yang rubah-ubah. Kita punya tidak. Yang berubah adalah terjemahannya karena disesuaikan dengan bahasa lokal. Bahasa Dayak tempo dulu dan bahasa Dayak sekarang pasti bukan bedanya. Seperti ada perkembangan bahasa. Baik, kembali ke tadi ceritanya. Jadi dalam kebiasaan Yahudi, ya, seorang perempuan yang baru melahirkan selama 40 hari dia tidak belum boleh masuk ke Bait Allah. Apa istilah kita sekarang ya? Sama seperti ibu-ibu kalau baru melahirkan ada adat kan, tidak boleh keluar tanah pada sekian waktu, sekian hari kan? Apa istilahnya? Dan ada kan adat-adat begitu. Demikian juga dalam apa? Masa-masa nifas. Ya, masa-masa nifas. Itu istilah kesehatan ya. Nah itu. Oke. Demikian juga dalam ada agama ada seperti itu. Nah, jadi pada umur 40 sudah pantas dan sudah bersih, maka Bunda Maria atau perempuan diizinkan untuk kembali ke Allah, lalu kemudian si kecil itu dipersembahkan. Tetapi hanya untuk anak sulung. Dan sekali lagi saya jelaskan mengenai anak sulung ini. Anak sulung itu sama dengan anak pertama. Maka kalau istilah anak sulung di dalam kitab suci bukan berarti dengan sendirinya akan ada anak kedua atau ketiga. Tetapi maksudnya anak pertama, bisa saja ada adiknya, bisa juga tidak ada adiknya. Jadi ada adik atau tidak, pokoknya yang keluar pertama itu disebut anak sulung atau anak pertama. Nah, karena ada orang yang keliru menafsir seakan-akan ketika disebut Yesus anak sulung itu berarti pasti adik-adik, ada adik-adiknya. Sehingga waktu ada dalam kitab suci diceritakan bahwa datanglah keluarganya dengan saudara-saudaranya, oh itu kan saudara-saudara Yesus. Tapi sekali lagi bukan saudara kandung. Oh, bukankah di situ ada anak sulung? Ya, anak sulung itu maksudnya. Maka perlu mengerti kitab suci dan membaca dengan benar. Kalau orang baca hanya sekedar lihat huruf, ya itulah tafsirannya seenaknya saja. Oke. Jadi kita lihat bagaimana Bunda Maria dan Yusuf itu mempersembahkan anak mereka sesuai dengan iman mereka kepada Tuhan. Mengapa ini dilakukan? Karena ada iman dan kepercayaan bahwa anak itu sesungguhnya adalah milik Tuhan. Hanya dititipkan melalui orang tua. Maka begitu anak sudah dilahirkan, anak itu dibawa kepada Tuhan, dipersembahkan kepada Tuhan. Luar biasa pernyataan iman ini. Dan ternyata tidak hanya sampai di situ. Kalau kita melihat cerita tentang Yesus selanjutnya, setiap tahun ibu Yesus dan bapaknya Yosef dan Maria membawa Yesus ke Bait Allah setiap tahun. Untuk apa? Supaya untuk dikuduskan, disucikan, karena itu anak Allah, bukan hanya anak manusia. Maka saya harapkan juga orang tua berangkat dari pengalaman dan apa yang dilakukan Maria dan Yosef, ya jangan lupa untuk membawa anak ke gereja. Seperti dari saya singgung awal, ya saya mau tanya dulu, anak-anak di sini sudah dibaptis semua kayak ada? Sudah baptis semua kan? Sudah ya? Ya kalau anaknya belum dibaptis cepat. Nah, karena saya ingatkan orang tua, karena ada orang tua yang menunda anaknya dibaptis.
Anak sekarang itu tidak TK sudah banyak pekerjaannya. Coba Anda bayangkan begitu masuk SMP nanti Anda minta anakmu dibaptis dan pastornya minta, gereja minta supaya itu dibina dulu, diberikan dokumen selama setahun. Ada waktu nggak anak? Itu kan namanya merepotkan anak, tambah beban kepada anak. Jadi apa yang sudah dibereskan waktu kecil dibereskan, karena waktu kecil kan tidak ada perlu lagi yang namanya dokumenan itu. Kau bawa ke sana, dipersiapkan, selesai. Tugasmu adalah setiap waktu selalu bawa anak ke gereja supaya anak bisa mengenal imannya yang sudah diterima Yohanes Baptisan. Jangan tunggu anak besar. Sama seperti orang tua, apakah tunggu anak besar baru bisa boleh diberi makan? Ayo, itu kan makanan rohani. Ada makanan jasmani. Kalau makanan jasmani sudah dibutuhkan sejak anak dalam kandungan, apalagi makanan rohani itu? Jadi tidak benar bahwa tunggu dia besar dia pilih sendiri. Memang makanan anak sejak kecil dia pilih sendiri kan? Bukankah orang tua paksa-paksa dia untuk makan? Betul saja tidak? Dan apakah pemaksaan orang tua terhadap anak makan waktu kecil itu melawan hak asasi manusia? Itu sama sekali tidak. Jadi anak kecil belum tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang tidak baik. Orang tua lah yang menentukan. Nah, jadi orang tua, tolong bawa anak-anak kita sering ke gereja. Saya senang sekali masuk sekarang ya. Ada yang bawa anak, ada yang bawa cucu, mantap. Ya seperti itulah. Kan asli kalau terus gereja itu papa, mama, anak, oh asli. Dan bagus sekali kalau bisa di gereja duduk sama-sama. Tapi kami dulu di Flores, pastor-pastor itu begini, pastor-pastor bule itu. Jadi waktu misa, anak-anak itu tempatnya di kiri kanan altar. Jadi yang kanan misalnya anak laki-laki, yang kiri anak perempuan, dibentangkan tikar. Ramai mereka di samping altar itu. Bukan seperti pastor sekarang misalnya marah-marah kalau anak ribut. Ya. Ini anak punya kerajaan suka kan anak-anak, maka mereka dekat altar lah. Mungkin mereka kentut-kentut di situ ya sudah lah toh, tidak apa-apa kan? Gitu. Dan ternyata kami dulu sopan sekali di kiri kanan altar itu. Senar di tempat depan. Dan kemudian lain lagi adalah di tempat kami sana, bangku nomor 1 sampai 3 itu khusus untuk anak-anak. Ke belakangnya baru orang tua. Gitu. Bukan kita sekarang anak-anaknya di sekolah minggu kan. Tidak ikut misa. Lucu dong. Bagaimana anak bisa tahu nyanyi-nyanyi itu dan jawaban-jawaban misa kalau tidak bisa kecil. Jangan tiru-tiru gaya-gaya lain lah. Ya tapi itulah paroki buat itu apa saya. Gitu ya Pak. Ini saya informasikan supaya nanti Pak Gus beritahu kepada pastor paroki. Ya biarkan anak-anak itu ikut gereja. Jangan mereka disembunyikan di apa itu. Di dalam waktu mau komuni atau mau terima berkat baru masuk. Enak saja. Mereka punya hak untuk mendengarkan sabda Tuhan dan tinggal di sana. Gitu ya. 1-2 bangku depan beri mereka. Atau di samping kiri kanan pastor. Ini tambah. Ya, mudah-mudahan begitu. Baik. Jadi anak itu bukan milikmu saja. Itu milik Tuhan. Maka supaya anak itu dapat berkat dari Tuhan, seperti Maria dan Yosef selalu membawa anaknya ke bait Allah. Dan semoga para orang tua pun begitu. Dan hasilnya, di samping karena Yesus itu sebagai anak Allah, tapi hasilnya adalah Yesus menyadari siapa dirinya. Lalu apa makna hidup sesungguhnya yang sesuai dengan perutusan Tuhan. Karenanya atas bekal iman yang telah dimiliki kan, selain dia sebagai Allah tapi sebagai manusia, dia melihat bahwa hidup yang benar itu hidup mengabdi dan memberikan diri dan berkorban bagi orang lain. Maka dalam perspektif sebagai manusia, bukan sebagai Allah, Yesus sampai mengorbankan dirinya untuk kita. Tadi bacaan kedua dari kita Ibrani, kita mendengar bagaimana Yesus rela mengorbankan dirinya sampai di kayu salib untuk kita. Dan indah dikatakan oleh Ibrani yang diberikan kepada Yesus itu
adalah orang-orang yang dilahirkan berdasarkan daging. Artinya kita ini ada papa dan mama, ada kakak nenek dan keturunan ke bawah. Lalu orang-orang yang dilahirkan berdasarkan daging ini adalah orang-orang yang sudah dikuasai oleh namanya iblis. Maka selalu berbuat dosa. Karena apa? Iblis sudah mengalahkan nenek yang pertama, kakeknya, Adam dan Hawa. Maka akhirnya anak cucunya ke bawah itu mendapatkan dampak dari itu. Dan akibatnya adalah mendapat maut. Mendapat maut. Dan ternyata maut ini menakutkan. Menakutkan semua kita. Dan tidak ada ketakutan yang paling besar yang dialami oleh manusia selain maut. Kecuali orang yang bunuh diri itu. Ya, bunuh diri, ada yang lain bunuh diri atas nama Tuhan katanya. Ya. Kalau kita punya orang dibunuh oleh orang lain gara-gara Tuhan, tapi ada orang lain bunuh diri katanya untuk Tuhan. Ya, itu kita tahu ceritanya lain gitu ya. Tapi yang jelas ya, setiap manusia normal, ya, seorang beriman pun takut mati. Karena memang maut itu membuat orang gelisah, membuat orang takut. Nah, karena itu yang paling menakutkan manusia. Dan itu dampak dari apa? Dari dosa. Maka Yesus rela mengorbankan diri. Dia rela mengorbankan dirinya disalib untuk dengan darahnya sendiri untuk membebaskan kita semua, menghapus, mengampuni dosa-dosa kita supaya kita bersih kembali menjadi anak-anak Allah. Jadi kita lihat bagaimana seorang anak yang melalui didikan orang tuanya yang luar biasa menjadi seorang pribadi yang rela mengorbankan dirinya untuk kebaikan dan keselamatan orang lain. Itulah yang namanya Yesus. Dan oleh Dia kita semua mendapatkan keselamatan. Dan kamu lihat bahwa seorang anak ketika bertumbuh dalam iman menjadi berkat bagi orang lain. Maka yang menjadi harapan kita, mengapa kita orang tua diajak untuk selalu mempersembahkan anak kepada Tuhan, membawa anak kepada Tuhan, supaya anak kita bertumbuh menjadi orang yang kemudian mau berkorban untuk orang lain. Bukan mengorbankan orang lain. Karena dunia sekarang bertumbuh dalam situasi mau mengorbankan orang lain. Dan kiranya dengan semangat Kristiani kita buat balik seperti yang dibuat oleh Tuhan kita, mengorbankan diri untuk orang lain, bukan mengorbankan orang lain untuk diri saya. Dan ini hanya mungkin dimiliki kalau kita punya relasi hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maka para orang tua, tolong selalu memperhatikan anakmu, bawa anak-anakmu seperti Maria dan Yosef dalam kegiatan-kegiatan rohani, baik itu doa di lingkungan, pendalaman iman di lingkungan, juga ke gereja. Supaya anak semakin mengenal Tuhan dan juga mengenal nilai-nilai Kristiani yang perlu dihayati dalam hidup. Dan pada gilirannya anak kita bertumbuh menjadi orang yang bisa mengabdikan diri untuk sesama. Karena tidak ada hidup yang berarti selain hidup memberi diri untuk kebaikan dan keselamatan orang lain. Dan semoga anak-anak kita akan bertumbuh seperti itu. Maka saya harapkan orang tua selalu membawa anak kepada Tuhan. Karena ingat, anak itu bukan milikmu saja. Anak itu adalah milik Tuhan. Amin. Kita berdiri, kita membaharui iman bersama. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria,
yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ akan datang mengadili orang mati dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaran Kristus yang hari ini dipersembahkan di Kanisa. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, bimbinglah para pemimpin gereja agar pernyataan-pernyataan dan keputusan-keputusan menjunjung kebahagiaan dunia yang semakin dirusak oleh nafsu jahat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, bantulah para pemimpin masyarakat kami agar mengatur dan menata kehidupan bersama dengan baik, sehingga semakin banyak orang memahami warta damai yang diajarkan Kristus. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu yang memiliki tugas luhur menjadi rahim kehidupan, ya Bapa, bantulah para ibu untuk menyadari keluhuran martabat mereka dan tetap tabah dalam menghadapi kekecewaan hidup karena bermacam-macam hal. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, ya Bapa, bantulah kami untuk semakin menyadari arti pertemuan-pertemuan umat beriman, dan semoga kami berani meluangkan waktu untuk komunitas dan sesama kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita berdoa secara khusus mohon berkat Tuhan bagi anak-anak kita. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa biarkanlah anak-anak datang kepadaku, sebab mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Ya Yesus Kristus, sambutlah anak-anak yang lahir di keluarga-keluarga kami. Berkatilah mereka dengan kesehatan yang sehat walafiat. Jaga dan jauhkan setiap mereka dari mara bahaya dan bencana. Dan jauhkanlah segala rintangan yang menghadang mereka di jalan menuju masa depan, agar mereka dengan lancar mempersiapkan diri untuk melayani, untuk menjadi pemimpin baik di gereja maupun di masyarakat, dan menjadi orang yang disayangi, orang yang disenangi baik oleh Tuhan dan juga oleh masyarakat. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dengarkanlah doa-doa kami ini, agar kami sanggup untuk membawa cahaya Kristus di dunia ini. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Kita siapkan persembahan nomor 233. 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami. Terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami agar segala kurnia-Mu. Terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas
ketuhanan pada Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, Engkau menghendaki putra tunggalmu dipersembahkan kepadamu sebagai anak domba tak bernoda bagi kehidupan dunia. Kami mohon semoga persembahan gerejamu yang sedang bersukacita ini menyenangkan hatimu, sebablah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Doa syukur agung yang kedua. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan benar, pantas dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini, Putramu yang kekal dipersembahkan di Knisat dan dinyatakan oleh Roh Kudus sebagai kemuliaan Israel dan terang bangsa-bangsa. Maka sambil mengeluh-elukan Sang Penyelamat dengan sukacita bersama para malaikat dan suara kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. 250. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia mecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Cara 2:2. Marilah mematakan misteri iman kita. Setiap kali kami
makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami bangga layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon supaya kami yang menerima tubuh darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang kini masih tersebar di seluruh muka bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Agustinus serta rohani dan semuanya. Inilah juga saudara-saudari kami, kaum beriman yang kami doakan pada hari ini. Bagi saudara dan saudari kami yang sudah meninggal, bukalah pintu surga bagi mereka, agar mereka bisa bergabung dengan para kudus menikmati kebahagiaan abadi. Mengangkat saudara-saudari kami dari Serikat Sabda Allah dan saudara-saudari Roh Kudus yang hari kematiannya diperingati pada hari ini. Nobertus Yohanes Gabo dari Jawa, Geraldus Luis Augusto dari Brasil, Servus Isaac dari Ruteng, Joaquim Badego dari Spanyol, dan Nicondro Vergara dari Filipina. Fukulus Otmar Segel dari Jerman, Novetus Paul Polel dari Jerman, Charles Russell dari Australia, Gregorius Franz Quet dari Jerman, Felix Ferrer dari Filipina, Joachim Sok dari Polandia, Suster Evarita dari Filipina, Suster Basila Kalde dari Belanda, Suster Anastasia Anna dari Slovakia, Suster Helena Johanna dari Belanda, Suster Sermata Teresia dari Jerman, Suster Pauline Josephine Ita dari Amerika Serikat, Suster Paul Maria Eli Navarro dari Filipina, dan Suster Pasiosa Ursula Moses dari Jerman. Terimalah mereka semuanya Tuhan dalam kerajaan. Kasihan juga kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan diri Kau. Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.